Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di dalam podcast S3, yaitu sharing seputar syubah, yang mana kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin Kairo bersama dengan Wawasan KKS. Insya Allah kita akan banyak mengupas lagi kali ini untuk jurusan Akidah Filsafat. Nah, perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Guntur Husnul Khuluki, biasa dipanggil Igun, dan juga bersama kita ada Mang Rofi Dwi Cita Mahardika LC yang akan menemani kita membahas tentang jurusan akidah itu sendiri. Nah, sebelum lebih lanjut, maka kita perkenalan dulu untuk Mang Rofi sendiri. Nah, nama lengkap sendiri Rofi Dwi Cita Mahardika, tempat tanggal lahir Cirebon 2 Oktober 97. Riwayat pendidikan Pondok Modern Al-Ihsan Balendah Bandung dan juga Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, untuk prestasinya sendiri juga tak kalah banyak nih. Tapi kita ringkas menjadi dua yang paling baru. Sebenarnya banyak banget kan, tapi karena saking banyaknya kita nggak bakal cukup di segmen pertama ini ya. Makanya kita lanjut buat prestasi yang mungkin sedang hangat-hangatnya. Yang pertama, peringkat 2 wisudawan asing terbaik jurusan Akidah Filsafat Fakultas Usuluddin Kairo Mesir tahun 2020-2021, dan juga 10 besar wisudawan terbaik PPMI Mesir tahun 2020-2021. Nah, langsung aja kita sapa. Gimana kabarnya, Mang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Mang, ya. Sehat, puasa aman, Mang? Alhamdulillah. Lebaran di Mesir, Mang? Insya Allah di Mesir. Alhamdulillah. Nggak terpaksa kan, Mang? Enggak. Walaupun memang 6 tahun belum balik ke Indonesia. Oh, 6 tahun belum balik. Iya. Udah lama 6 tahun, bayangin. Ketika 6 tahun belum balik ke Indonesia tuh pasti banyak banget tuh jurusan apa tentang akidah yang diperdalami beliau kan. Bayangin kita yang 1 bulan di Mesir aja itu biasa banyak ilmu yang dapat, apalagi 6 tahun sampai nggak balik lebaran, nggak balik puasa, dan nggak balik maulid Nabi misalnya gitu. Nah, langsung aja nih, Mang, kita tentang gambaran umum dari jurusan akidah itu gimana sih, Mang? Sama nggak sih dengan yang perkataan orang-orang katanya bisa bikin belok lah, bisa bikin kayak gimana gitu. Nah, langsung aja kita tanya nih. Oke, bismillah. Sebelumnya saya sapa dulu penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Abad. Jadi untuk menanggapi soal yang pertama tentang gambaran umum lah ya, tentang akidah filsafat itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke akidah filsafat, kita semua harus patut bangga dulu ya, bahwasanya alhamdulillah Allah telah memilih kita, telah memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa bersama-sama kuliah di Universitas Al-Azhar ini. Nah, terus kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa masuk ke Fakultas Usuluddin gitu. Jadi sebelum kita masuk ke akidah filsafat, saya akan sedikit masuk ke Usuluddin dulu, yang mana di sana memang inti-inti dari agama itu sendiri gitu kan. Usuluddin, di sana kita belajar tafsir, ilmu tafsir, lalu juga kita ada hadisnya, ada akidahnya, dan juga ada dakwah. Tatkala itu Syekh Umar Hashim pernah menyampaikan di dalam satu muhadharahnya, di koahnya tuh di koah Syekh Abdul Harim Mahmud. Waktu itu saya mendengarkan beliau bilang al-usulu mabna wa ma'na. Beliau masih itu. Jadi Usuluddin itu adalah kenapa sih Al-Azhar pertama kali di sana ada kuliah gitu ya, ada fakultas yang pertama kali didirikan itu adalah Fakultas Usuluddin. Lalu kenapa Usuluddin itu sendiri dibangun di tengah-tengah kawasan kampus kuliah Al-Azhar gitu ya, Usuluddin yang bandirnya. Jadi makanya di sana Syekh Umar Hashim bilang al-usulu mabna wa ma'na. Jadi mabnanya itu di tengah, bermaknakan agar kita bisa menyampaikan Islam wasatiyah dengan baik gitu kan. Jadi dari Usuluddin sendiri di sana sudah sakral sekali gitu ya, yang mana itu pondasi utama dari agama kita. Di sana kita belajar ilmu-ilmu yang memang menjadi dasar pokok sebelum kita menyeberang kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Lalu tatkala itu Rois Kism dari Kism Akidah wal Falsafah, Dr. Jamil Ibrahim, tatkala saya tingkat 3 atau tingkat 3 kuliah, dia bilang juga, beliau bilang al-usulu akidah gitu.
Tatkala itu Syekh Umar Hasim bilang al-usul mabna'u makna, jadi menjelaskan tentang pentingnya usuluddin ini gitu kan. Nah, lalu di antara pentingnya usuluddin, tatkala itu Dr. Jamil Ibrahim bilang al-usulu akidah. Nah, usuluddin itu adalah akidah. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini gitu kan? Di sana saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri gitu. Jadi memang kenapa sih usuluddin itu bisa disebut dengan akidah? Karena memang agama kita sendiri, agama Islam, di sana kan ada 3 pokok utama. Di sana ada akidah, syariah, dan akhlak gitu. Nah, yang mana ketiga ini menurut Imam Al-Buti di dalam kitab Kubra Kinat Al-Kuniyah, dia bilang wayasluh an yutlaq ad-din alal akidah wahdaha gitu. Nah, dia bilang sesungguhnya di antara yang 3 ini, agama pun bisa disebut seorang itu telah berislam dengan akidahnya saja gitu. Walaupun memang misalkan kita beriman tapi kita nggak sholat, memang di sana kita dapat dosa gitu kan. Tetapi kita masih disebut oleh Tuhan itu, kita masih insya Allah kita kalau memang akidah kita benar, kita masih dicap sebagai orang muslim gitu. Walaupun kita memang fasik tatkala itu karena misalnya tidak sholat dan lain-lain gitu kan. Nah, makanya disinilah pelajaran akidah itu adalah memang untuk kita bisa mengenal Tuhan secara langsung gitu. Jadi gambar umum dari akidah ini agar kita bisa mengenal Tuhan secara langsung gitu. Nah, karena di dalam akidah sendiri kita belajar tentang zat Allah gitu kan. Lalu kita juga tentang, ya seperti yang kita ketahui di dalam pelajaran tauhid kita, bahwasanya ya maudhu ilmu tauhid itu sendiri adalah Allah, lalu ilahiyat atau susuman nubuat, terus al-ghaibiyat gitu ya, perkara-perkara gaib gitu. Jadi di sana adalah inti dari sebelum kita beragama gitu kan. Sekarang kayak gini, kita sholat nih, apakah ketika kita sholat kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah gitu? Apakah kita sudah mengenal Tuhan yang kita sujud kepadanya gitu? Oke lah, kita nggak usah jauh-jauh nih, kita nggak usah sampai kita mengenal, misalkan kayak gini, kita sholat, kita belum kenal Tuhan, tapi apakah ketika kita sholat kita udah tahu Tuhan itu ada atau enggak gitu kan? Nah, kita bisa tahu Tuhan ada atau enggak itu dari mana gitu? Apakah dari firman-Nya, atau kita tahu Tuhan ada itu dari orang tua gitu kan? Nah, kalau dari firman-Nya, firman sendiri dari Tuhan gitu, maka di sana sesuatu yang tawaqquf syai' alama wa tawaqquf alaih gitu. Dan itu jadi daur gitu kan. Kita percaya dari firman-Nya, sedangkan firman dari Tuhan. Terus dari mana Tuhan ada itu kan gitu. Jadi di sana kita belajar tentang bagaimana sih eksistensi wujud Allah itu bisa ada gitu. Tuhan bisa ada dari mana gitu, karena dilengkapi juga dengan filsafat itu sendiri. Nah, yang mana di sana kalau filsafat itu kan memang pola pikir. Jadi di sana kita lebih banyak mengkaji pemikiran-pemikiran orang lain, pemikiran-pemikiran ulama gitu kan. Karena falsafah sendiri bukan hanya falsafah yang kita kenal, falsafah yang melenceng gitu ya. Sebetulnya dari khazanah ilmu kita juga, khazanah Islam kita banyak sekali falsafah muslim yang sangat berkompeten gitu. Di sana ada Imam Ghazali, terus juga ada Imam Ar-Razi dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi apakah tadi sesuai pertanyaan, apakah memang benar akidah filsafat ini bisa buat kita jadi melenceng gitu? Ya mungkin kalau kita belajar sendiri, kita belajar tanpa guru gitu ya, itu pasti bisa menjadi sesuatu yang pasti gitu ya. Namanya kita belajar tanpa guru itu otomatis gitu kan, bisa berada di tempat yang sangat berbahaya tersebut. Nah, tetapi kalau kita belajar dengan guru, lalu kita juga bisa berpikir dengan jernih gitu kan. Ketika kita belajar, kita membuka hati baik-baik, kita benar-benar sebagai tolib lil haq gitu ya, kita mencari kebenaran. Nah, insya Allah di sana Allah akan permudah jalan kita untuk mencapai ridhonya, seperti mencapai tujuan awal kita untuk mengenal Tuhan kita, agar kita tahu bahwasanya ya sejatinya kita itu diciptakan oleh Tuhan untuk apa. Nah, seperti itu. Jadi itulah gambaran secara umum sekali tentang akidah dan filsafat. Seperti itu. Nah, mungkin bisa menjawab juga tuh pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung tentang akidah filsafat. Jadi nggak hanya mempelajari tentang akidah yang Yunani, tapi juga banyak sekali para filsuf dari Islam sendiri ya, Bang ya. Contohnya ada Imam Ghazali tadi kan. Nah, kita lanjutkan lagi nih, Bang. Kan untuk kita sebelum memilih jurusan, pasti kita harus tahu tentang kelebihan dari jurusan itu sendiri. Kenapa kita harus menjadi daya tarik kita tuh minat di jurusan ini sendiri. Nah, kalau Bang Rofi sendiri yang bikin tertarik di akidah filsafat itu apa? Oke. Sebenarnya yang bikin kita menarik dari akidah filsafat, pada awalnya saya sendiri ketika masuk ke Al-Azhar gitu ya, saya pengen belajar agama gitu. Karena pengalaman pribadi gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya nanti banyak dari pengalaman pribadi gitu. Karena ya inilah yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua.
Jadi dulu saya belajar agama, saya memang dari pesantren. Cuma tatkala itu dalam artian saya tuh masih belum mengenal agama saya sendiri gitu kan. Saya masih belum mengenal agama saya sendiri. Nah, tatkala itu saya belajar di Al Azhar, saya juga masih belum kepikiran untuk masuk jurusan akidah filsafat. Nah, cuma tatkala itu saya menemukan banyak sekali sesuatu yang menarik di filsafat dan juga di akidah gitu. Dalam artian apa? Di sini dalam filsafat adalah sesuatu yang tidak akan pernah padam gitu kan. Filsafat itu telah ada semenjak pertama kali manusia ada di muka bumi gitu kan. Kuluna mutafalsif gitu ya. Semua kita ini ada falsifah gitu ya. Kita semua itu pasti orang yang berfalsafah gitu ya. Karena filsafat itu ya pemikiran itu kan. Maka semua kita sebagai manusia pasti berpikir, kita pasti punya buah pemikiran. Nah, maka dari itu selagi manusia masih ada, di sana filsafat masih terus akan ada. Nah, jadi filsafat ini sesuatu yang terus berkembang. Nah, di sana saya sangat senang mendapatkan hal-hal baru. Nah, maka dari itu saya rasa filsafat ini sesuatu yang mana bisa terus mengembangkan diri saya gitu. Dan dengan belajar filsafat juga di sana tuh saya bisa mengisi keheningan diri saya secara pribadi. Jadi gini, kadang kalau kita lagi baca muqarrar atau gimana gitu, kadang membuat otak kita kemana-mana gitu kan. Kadang sampai kepikiran lama atau gimana. Nah, saya tuh sangat senang ketika benak saya itu terpenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi daripada kita diem bengong gitu kan, ada kalanya kita tuh diem tapi sebenarnya benak kita tuh lagi mikirin banyak suatu hal gitu kan. Nah, saya tuh senang sesuatu yang seperti itu. Jadi ada perkara baru, akhirnya saya coba cari, saya coba ini gitu kan. Yang itu menjadi daya tarik saya tersendiri karena di sana saya bisa terus berkembang gitu ya. Nah, ini bukan berarti saya memojokkan yang lain tidak bisa berkembang atau gimana. Cuma ini kan kita sedang membahas konteks tentang filsafat itu sendiri. Nah, lalu dari akidah pun di sana ya tadi ya yang menjadi menarik itu karena saya memang ini pengalaman pribadi juga. Dulu saya tidak begitu mengenal Islam dengan benar gitu. Dalam artian saya tidak seperti orang-orang mungkin yang dari kecil tuh udah diarahkan untuk mungkin masuk ke organisasi tertentu atau mungkin masuk ke manhaj tertentu. Nah, kalau saya kan dulu betul-betul terjun bebas seperti itu. Saya dulu pernah kepikiran ketika itu saya masih SD. Saya waktu masih SD, saya berpikir kenapa sih Tuhan bisa ada gitu kan. Dulu ketika saya nanya gitu kan ke orang tua, kita harus sholat itu buat Allah gitu kan. Saya mikir juga nih. Terus kita ada karena Allah, kita ada karena Tuhan. Nah, terus Tuhan bisa ada dari mana gitu kan? Apakah mungkin gitu sesuatu itu bisa muncul dari ketiadaan gitu? Apakah Tuhan itu tiba-tiba ada atau seperti apa? Nah, itu dulu saya simpan pertanyaan itu dari saya SD gitu kan. Akhirnya sini, nah saya menemukan jawaban itu di pelajaran tauhid gitu kan. Di pelajaran yang saya pelajari di Usuluddin diri, makanya itu alhamdulillah binimatil azhar gitu ya. Akhirnya saya bisa mengenal minimal walaupun saya belum kenal, saya bisa tahu, saya bisa yakin maksudnya Tuhan itu ada dengan cara seperti ini gitu kan. Jadi kan jadi sesuatu yang menariknya itu adalah jurusan ini selalu membuat saya bertanya-tanya gitu. Selalu ada tantangan baru di sana. Nah, lalu selain itu juga di dalam jurusan ini selalu diingatkan antara betapa pentingnya al-alaqah bainal ilmu wal wahyi gitu ya. Tatkala pemikiran kita berkembang, di sana juga ada wahyu yang membatasi gitu kan, yang mana pemikiran kita itu harus selaras dengan wahyu dan lain-lain. Nah, itu yang bisa saya rasa, makanya insya Allah buat teman-teman semua yang berminat untuk masuk filsafat akidah di sini, itu akan selalu terbantu dengan teori tersebut, al-alaqah baina ad-din wal ilm gitu, ataupun al-alaqah baina al-fikr wal wahyi gitu. Nah, di sana akhirnya saya bisa mencoba selalu berada di tengah-tengah gitu. Makanya tadi Imam Ghazali juga bilang ya, ilmu itu seperti bahan bangunan gitu. Dan sedangkan wahyu ataupun agama itu seperti bangunan itu sendiri, yang mana salah satu dari mereka itu saling melengkapi gitu. Dan Imam Ghazali juga bilang ilmu itu ya an-nur ala nur gitu ya, nur ilmu ala nurillah ala diwa wahyu. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya tertarik di dalam jurusan akidah filsafat ini. Nah, berarti dari akidah filsafat itu sendiri tak lepas dari wahyu dan ilmu sendiri itu ya, dari pikiran itu sendiri ada sangkut pautnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Mang Raffi waktu dari SD itu ya, buat tertarik akan jurusan akidah filsafat itu sendiri. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, bekal apa saja sih Mas sebelum
kita masuk ke jurusan akidah filsafat nih, bekal apa yang ilmu-ilmu kharitoh ilmiahnya, yang ilmu dasar-dasar filsafat yang harus kita bekali biar nggak kaget waktu di jurusan tersebut? Oke. Yang pasti di sana kita harus kuat ilmu alat ya. Di sana ada mantik, terus ada juga ilmu bahasa gitu kan dengan balaghahnya. Terus kita juga harus tahu maqulat asyroh gitu kan. Di sana juga kita nah di luar dari ilmu-ilmu yang sudah diterapkan tersebut, kita juga pasti harus menyiapkan mental kita. Nah itu yang terutamanya adalah mental kita kira-kira saya siap gak sih untuk masuk di bidang ini gitu ya. Tapi kalau bagi kita yang ikhlas dan memang kita ingin mencari kebenaran dengan tulus, nah insya Allah di sana kita juga akan lebih mudah untuk masuk ke jurusan tersebut. Jadi memang ilmu alat, mantik, terus bahasa, terus di sana juga ada maqulat asyroh tadi ya, seperti soalnya nanti ketika kita masuk ke jurusan akidah kan di sana ada mahiyah, apa sih mahiyah gitu kan, terus ada jauhar, apa sih jauhar gitu, terus ada makan, apa sih makan, zaman apa gitu kan. Makanya ilmu-ilmu tersebut harus kita kuasai. Mungkin nanti selebihnya akan saya coba bahas juga nanti di masalah problematika gitu, nanti di sana ada selebihnya dari. Nah, berarti juga lumayan menjawab tuh buat teman-teman yang masih bingung apa aja bekal yang harus kita persiapkan sebelum terjun ke filsafat. Jangan sampai kita udah masuk filsafat tapi mantiknya masih belum kuasai gitu Bang ya, masih ilmu alatnya masih kurang. Nah, itu akan menjadi penghambat kita ketika di jurusan sana nanti. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Target kan setiap orang pasti punya target ya, Nah, target untuk Mang Rofi sendiri memilih akidah filsafat itu apa, dan kemampuan apa yang pengen Mang Rofi kembangin lagi di dalam jurusan itu? Untuk target sendiri dari kenapa sih saya masuk ini gitu ya? Sebetulnya targetnya pasti untuk diri pribadi yang pertama gitu kan. Terus yang selebihnya ya pasti untuk masyarakat dan yang lain-lain gitu. Nah, untuk target pribadi ya saya ingin mencoba bisa lebih ikhlas lagi gitu untuk beribadah kepada Tuhan kita gitu kan. Kenapa sih itu bisa jadi target? Karena kayak gini. Karena ketika kita belajar akidah, kita belajar filsafat, nah di sana dari kita belajar hal tersebut, kita bisa tahu tuh eksistensi Tuhan sejati itu sebagai apa gitu kan. Terus dari kita tahu Tuhan itu posisinya yang zat maha adidaya, yang mana di sana adalah wajibul wujud gitu kan, dan lain-lain. Nah, di sana kita akan tahu sendiri posisi kita sebagai hamba gitu kan. Nah, makanya seorang hamba ini harus menyembah Tuhannya dengan baik-baik gitu kan. Kita menyembah Tuhan bukan karena pahala, bukan karena kita ingin masuk surga, bukan karena kita takut neraka gitu kan. Makanya di sini akidah itu erat juga dengan tasawuf sebetulnya. Makanya tasawuf itu ada di pelajaran akidah gitu. Nah, gitu. Jadi untuk mematenkan lagi makna ubudiyah kita kepada Tuhan kita. Jadi itulah target saya masuk akidah, karena memang murni diri saya sendiri gitu. Murni diri saya sendiri agar saya lebih tahu Tuhan saya, agar saya bisa ibadah ikhlas karena Allah itu Tuhanku gitu. Saya itu beribadah karena Tuhan, karena memang saya adalah hamba, yang mana hamba itu tugasnya ya harus menjadi pesuruh, ataupun kita harus menjalankan apa-apa perintah Malik kita, Tuhan kita. Nah, seperti itu. Jadi bukan karena hal-hal yang lain. Nah, terus targetnya sih itu utama untuk diri saya sendiri, dan mungkin untuk yang lain-lainnya saya ingin menyebarkan sedikit ilmu yang saya dapat ini kepada masyarakat luas gitu ya. Dari yang saya pelajari di Azhar ini kepada masyarakat luas tentang bagaimana sih kita beragama dengan damai dan lain-lain. Nah, mungkin nanti itu juga akan ada lanjutannya nanti di masalah problematika gitu ya. Jadi yang intinya itu untuk diri saya sendiri, untuk bisa mengenal Tuhan saya secara langsung, sehingga saya bisa menjadi hamba yang baik. Nah, seperti itu. Masya Allah sendiri, berarti ketika kita sudah masuk jurusan akidah filsafat itu, yang tadinya awalnya target kita hanya mengenalkan diri kita, kenal kepada Tuhan, bisa tuh menyebar buat ngenalin Tuhan kepada orang lain gitu Bang ya, kayak kata Mang Rofi tadi targetnya salah satunya. Nah, kita lanjutkan lagi Bang tentang sebelum masuk ke jurusan filsafat ini sendiri, kan pasti banyak tuh problematika yang bakal kita hadapi gitu kan. Nah, untuk mencegah atau mengantisipasi problematika tersebut tuh kira-kira apa Mas solusinya? Problem di dalam jurusan perkuliahan. Ya, dalam dunia perkuliahannya. Okay. Problem di perkuliahan pasti ya. Jadi kembali lagi kepada di ilmu alat tadi. Kadang kita
belum menguasai mualatnya, sehingga di sana di akidah itu kan pasti banyak mustalah-mustalahat yang sangat asing. Nah, jadi di sana problemnya tuh ada mustalah-mustalahat yang mana kita tidak tahu makna aslinya. Nah, terus sebetulnya di akidah juga di sana kita nanti belajar ya, kita ada pelajaran nusus falsafi. Apa itu nusus falsafi? Nah, jadi nusus falsafi adalah nas-nas para falasifah gitu. Jadi nanti misalnya kayak gini, Ibnu Rushd sama Imam Ghazali ketika bilang jauhar ataupun ketika mereka mengucapkan sesuatu yang sama, nah padahal makna yang dimaksud Imam Ibnu Rushd itu beda, makna yang dimaksud Imam Ghazali itu beda. Nah kayak gitu. Jadi di filsafat tuh banyak hal seperti itu, yang mana mustalahnya sama nih. Mustalahnya sama misalkan tentang zaman gitu. Nah tetapi mafhumnya tuh beda. Kadang menurut imam ini seperti ini, kadang menurut imam ini seperti ini, ataupun tentang teori gitu. Misalnya kayak gini, teori tatkala itu banyak orang-orang yang menjadikan Imam Ibnu Sina katanya Imam Ibnu Sina ini kafir gitu ya, karena dia percaya tentang teori sudur gitu, ukul asroh dan lain-lain. Nah padahal teori sudur Imam Ibnu Sina itu berbeda dengan teori sudur yang mana menjadikan alam ini benar-benar sesuatu yang kodim. Nah kayak gitu. Nah di sana, jadi di sana kita penting untuk mencari tahu mustalahat, bukan hanya mustalah saja, tetapi siapa yang mengatakan istilah tersebut. Nah kayak gitu di sana. Jadi kita kurang di pengetahuan tentang mustalahat tersebut. Nah terus kadang memang kita sebagai wafidin ya utamanya, nah kadang memang dokter kita tuh nggak semuanya berbicara fusha gitu kan. Kadang masih ada yang berbicara amiyah dan lain-lain. Nah itu kan kita lagi belajar filsafat nih, misalnya kita lagi muter-muter kemana. Nah kadang dokter tiba-tiba ngomong bahasa amiyah. Nah kadang kita tuh kurang sabar gitu. Ini lagi susah, kenapa tiba-tiba gini gitu kan. Tapi itu bisa dibantu kalau misalkan kita memang udah banyak sering ngaji ke teman-teman yang sering talaki dan lain-lain, itu nanti otomatis bisa mengasah kemampuan kita juga. Nah berarti banyak juga tuh Bang, faktor di luar dunia perkuliahan kayak talaki gitu berdampak juga ke dunia perkuliahan. Jadi kalau nggak bisa juga kita ngajarin kelas di kampus aja buat menguasai filsafat. Nah kalau menurut Mang Rofi sendiri di dunia mahasiswa talaki yang recommended untuk di bidang filsafat ini di mana dan kitab apa yang cocok buat mubtadi seperti kita ini? Okay. Untuk kita di sini kan ada di Madya Azhar gitu kan, di sana banyak sekali dari fan-fan ilmunya. Udah kita bisa lihat lah di sana ada pengajar-pengajarnya gitu kan. Terus insya Allah kalau yang udah di Madya Azhar itu pasti inilah muktamad gitu kan. Terus juga ada Madya Sodik Ismail Alawi gitu kan. Nah di sana juga sama saya juga ikut di sana pelajaran Jawharatul Tauhid gitu ya di sana. Nah, jadi untuk kitabnya sendiri untuk tadi di akidah yaitu Jawharatul Tauhid. Insyaallah bisa. Insyaallah cukup menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang talaki yang mengembangkan diri kita di jurusan filsafat itu sendiri, terutama yang di luar kampus. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Tadi kan sudah banyak tuh mengupas tentang orientasi luas tentang jurusan akidah filsafat. Nah kita masuk nih tentang problematika yang bakal dihadapi ketika di akidah filsafat itu sendiri. Nah gini Mang, jadi sebelum masuk ke jurusan akidah filsafat itu mata kuliah apa aja yang harus diperhatikan ketika kita tingkat 1 dan 2 sehingga bisa jadi pertimbangan kita juga sama buat nentuin jalan kita nih, kira-kira cocok lah kita masuk akidah gitu kan. Betul. Oke, yang harus kita pertimbangkan ya yang pasti tadi ya yang di sana ada mantik. Terus juga otomatis kan ketika kita tingkat 1 2 nih, di sana juga kita secara tidak langsung kita tuh menyerap banyak pelajaran-pelajaran dari setiap syu'bah yang ada gitu. Kita di sana harus nyiapin juga pelajaran tasawuf, karena nanti tasawuf ada lagi di tingkat 3, tingkat 4 nanti kalau kita masuk ke akidah filsafat di tasawuf. Terus di sana juga ada pelajaran tayarot fikriyah, pemikiran-pemikiran, gelombang pemikiran-pemikiran gitu kan.
Terus juga ada yang pasti dari falsafatnya itu ya, tamhid falsafahnya juga harus matang gitu. Kita harus benar-benar tahu gitu kan. Kita benar-benar harus menguasai. Nah, lalu di sana ada muqarraratul adyan gitu ya. Nah, itu mungkin di pelajaran yang ada di tingkat 1 dan 2 kita harus menguasai materi-materi tersebut. Karena kalau kita kurang menguasai nanti sedikit keteteran di kedepannya nanti. Nah, itu. Berarti pentingnya bekal kita di tingkat 1 sampai tingkat 2 gitu, nggak langsung asal loncat tingkat 3 pokoknya filsafat aja. Tapi harus tunjang juga dengan mantik, dengan muqarraratul adyan yang lain sebagainya tadi itu. Nah, betul. Sama gini nih kan, setelah kita udah pasti kita visioner pandangan ke depan gitu ya, pengen lanjut S2 lagi, S3 lagi. Nah, buat jurusan filsafat sendiri itu buat lanjut S2 khususnya di Azhar atau di luar ya, apakah harus linear tuh, harus filsafat S2-nya harus filsafat juga, atau bisa juga filsafat tiba-tiba hadis, tafsir gitu kan? Oke. Sebenarnya itu tergantung kepada diri kita ya. Kita itu ingin jadi takhusus di bidang tertentu atau tidak gitu. Tetapi kalau di akidah filsafat sendiri, saya rekomendasikan kalau teman-teman mau lanjut S2 yang pastinya di Azhar ya. Tapi kalau belum bisa seperti itu, teman-teman coba cari fakultas yang mana di sana ada akidahnya gitu. Kadang suatu fakultas tertentu di sana hanya ada jurusan filsafat saja gitu, sedangkan akidahnya tidak ada gitu kan. Nah, kenapa saya rekomendasikan cari jurusan yang ada akidahnya gitu ya? Karena ya tadi kita tuh harus seimbang gitu ya antara akidah dan falsafah gitu. Nah, kalau kita misalkan nanti lebih fokus ke filsafat aja terus, nanti lama-lama ruhaniyah kita di akidah tuh nggak tahu ya, Allah alam gitu ya, setiap orang kan beda-beda. Cuma ditakutkan gitu kita terlalu banyak menyerap pemikiran orang lain, apalagi filsafatnya bukan falsafah muslim gitu, filsafat yang barat ataupun Eropa dan lain-lain. Nah, di sana saya rasa kan kita mempelajari filsafat barat tuh kan hanya sebagai teori saja gitu, untuk pengetahuan kita saja gitu kan, bukan untuk menjadikan penerapan kita. Nah, tapi berbeda dengan kalau kita belajar filsafat dari falsafah muslim gitu kan. Kalau di sana bisa menjadi penerapan untuk diri kita juga gitu kan, untuk menjadi benteng untuk Islam kita juga, agar kita bisa lebih berguna lagi untuk masyarakat juga kan, karena mayoritas masyarakat Indonesia itu masyarakat muslim gitu kan. Nah, makanya saya sarankan untuk S2-nya kita cari yang ada jurusan akidah lagi gitu ya. Akidah lagi gitu. Akidah dan filsafat. Ya kalau enggak minimal akidah aja gitu kan. Kan ada juga yang jurusannya akidah aja gitu. Nah, kayak gitu. Jadi untuk filsafatnya saya tidak merekomendasikan filsafat barat ataupun filsafat Eropa gitu ya, di luar dari adanya akidah di sana kayak gitu. Nah, terus tapi itu kembali ke masing-masing kalau misalkan memang mau takhusus. Sebetulnya kalau kita mau masuk ke hadis, ke tafsir itu S2 kan pasti bisa-bisa aja gitu kan. S2 itu kita lebih diberi kebebasan lagi gitu. Cuma kalau kita ingin menjadi suatu ahli ya harus kita tekuni di sana kayak gitu. Berarti yang recommended itu ketika kita mengambil S2 filsafat dibarengin dengan yang ada akidahnya juga. Jangan nggak fokus di filsafat lagi buat menyeimbangkan pikiran tadi itu. Nah, kalau untuk di Azhar sendiri berarti itu udah pasti insya Allah kalau ada akidah ya, Pak? Akidah ada. Berarti antum pemikiran antum masih aman. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kita doain juga nih Mang Ropi biar S2-nya dilancarin ya, amin. Amin ya Rob. Rencana S3 di mana lagi nih, Mang? Allah alam. Istri dulu. Tidak tahu ya. Nah, terus kan pasti ada nih Mang pertanyaan juga ketika kita pulang ke Indonesia. Tapi Mang Rofi belum pernah pulang ke Indonesia sih ya? Iya makanya. Tapi nggak apa-apa sih, pasti bisa juga jawabnya. Nah, ketika kita pulang ke Indonesia, otomatis warga atau keluarga kita yang paling dekat ya, taunya kita nih alumni Al-Azhar gitu, 6 tahun di Mesir nggak pulang-pulang. Pasti pas balik ke Indonesia bisa jawab pertanyaan semua agama gitu kan. Bisa semua jadi agama, oke ya. Bukan hanya satu aja, semua iya, agama. pokoknya alumni Al-Azhar bisa semua gitu kan, kalau pandangan masyarakat awam luar gitu. Nah, gimana tuh kira-kira kita yang misalnya kita ngambil jurusan akidah filsafat tapi ditanyanya hadis, tafsir. Nah, itu bagaimana kita mengantisipasinya? Oke. Bismillah. Saya rasa kalau memang di sana masih usuluddin ya. Kita kan di sini akidah juga pasti kita belajar tafsir lagi. Terus kita belajar hadis juga, terus kita belajar dakwah juga gitu. Jadi makanya kan usuluddin tuh walaupun kita masuk jurusan mana saja, di sana pasti kita masih belajar dikit-dikit gitu ya. Cuma saran saya gitu. Tatkala memang kita nggak tahu nanti di masyarakat ditanya sesuatu yang bukan bidang kita tuh harus berani untuk berkata tidak gitu.
wala taqfu ma laisa laka bihi ilm gitu kan. Janganlah sekali-kali kamu mencoba berada di posisi ataupun menyampaikan sesuatu yang mana kamu tidak punya ilmunya gitu. Jadi kadang kita tuh termakan gengsi gitu, sehingga akhirnya nggak tahu juga kita maksain nyari atau gimana gitu. Ya bolehlah maksain nyari asalkan kita bertanya lagi kepada guru kita atau kepada senior kita gitu kan. Tapi kalau kita merasa sombong sendiri, kita merasa kitanya juga merasa oh ini nih tuntunan dari masyarakat nih sehingga saya harus bisa segala, akhirnya kita jawab aja gitu kan sesuai keinginan kita, padahal kita bukan orang yang kapabel di bidang tersebut. Nah itu malah bisa membahayakan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi saran saya kalau memang masih ditanya tafsir hadis, insya Allah saya yakin dari anak-anak Usuluddin insya Allah bisa lah gitu kan, insya Allah bisa. Cuma mungkin kadang nih masyarakat sendiri kadang bertanya itu sesuatu yang di luar dari Usuluddin. Jadi jarang loh orang, bahkan di Indonesia aja peminat Usuluddin itu sangat jarang gitu kan, karena memang mereka tuh lihatnya tuh prospek kadang, nanti saya Usuluddin nanti kedepannya mau jadi apa gitu kan. Karena kayak gitu. Apalagi anak filsafat mau ngapain gitu, anak akidah filsafat mau ngapain gitu kan di kedepannya kayak gitu. Jadi yang banyak pertanyaan tuh kadang anak-anak syariah gitu kan. Misalnya kita nanti ditanya tentang hukum ini gitu, ya udahlah kalau kita nggak tahu ya udah kita nggak usah jawab gitu kan. Jadi ya itu makanya kalau kita memang siap untuk menghadapi ekspektasi luar biasa dari orang-orang luar, dari masyarakat, ya udah kita banyak-banyak belajar yang lain juga gitu kan. Kita banyak belajar lain. Cuma hemat saya kalau memang tatkala itu bukan bidang kita dan kita nggak tahu, kita nggak usah berani bilang iya ataupun kita nggak usah sok-sokan untuk ngejawab gitu. Udah biarin kita dicap orang bodoh atau gimana gitu kan, daripada kita menyesatkan gitu kan, daripada kita nyesatin orang lain. Kalau saya sih itu sendiri yang saya akan terapkan nanti ketika saya pulang. Jadi nanti buat teman-teman daerah saya gitu. Kalau misalkan nanti saya pulang terus ditanya tentang hukum ini saya tidak bisa menjawab, ya saya mohon maaf gitu, karena memang itu bukan bidang saya seperti itu. Lagi berarti ketika kita emang nggak tahu, nggak boleh kita maksain biar tahu gitu, asal ngarang gitu kebanyakan gitu. Apalagi mengada-ngada gitu kan. Iya, makanya kayak ayat yang dikutip tadi juga. Nah berarti penting juga nih buat teman-teman Usuluddin buat nguatin lagi di bidang syariah utamanya, yang bakal jadi pertanyaan masyarakat nih. Rata-rata. Kan masyarakat pengen nanya gini, kapan sih Ramadan tuh gitu. Kapan sih yang tanggal 2 atau tanggal 3 kayak kemarin kan. Nah itu pasti nanyanya kita jurusan akidah bukan jurusan falak gitu. Iya. Nah, mesti di arkeolog dulu. Iya, mesti dulu. BMKG dulu. Gitu. Tapi antum ada minat masuk BMKG nggak, Bang? Enggak dong. Ini kan prospek buat kuliah akidah filsafat nih apa gitu kan? Bisa tuh jawab ke masyarakat, pengen jadi BMKG gitu misalnya kan? Atau pengen jadi apa? Ada kemarin yang bisa berhentiin hujan kan? Rara punya atas di situ, langit punya Rara. Mungkin dia akibat belajar filsafat juga gitu kayak Bang ya? Mungkin. Iya kan, filsafat yang ngatain. Mungkin bisa diundang ke podcast ini buat bisa tahu gitu kan, di cross check lagi bener atau enggak. Di langit tuh ada yang balap, ada polisi. Tapi itu Bang Rofi sendiri percaya nggak sih Bang yang kayak Rara bilang langit atas itu kan kayak remote AC gitu, percaya nggak? Kalau remote AC enggak sih. Tapi atas izin Tuhan ya iya, atas izin Tuhan. Kayak remote ya, emangnya remote enggak tahu. Kan zaman dulu. Apakah Tuhan megang remote? Ada sih mah dong. Iya. Kalau Rara lupa naruh remote ya ribet deh. Iya. Siap. Tapi keren juga sih. Nah, itu pentingnya juga kita belajar akidah filsafat tuh buat nguatin iman kita tadi itu, Bang ya. Siap, Bun. Nah, banyak banget nih ilmu kita serap nih, bayangin. Bang Rofi 6 tahun gak pulang ke Indo, tiba-tiba dapat kabar ada pawang hujan di Indo gitu kan. Tapi emang Bang Rofi ini yang dengar-dengar juga bisa, Bang ya. Bisa apa? Nurunin hujan bisa. Nggak bisa. Mungkin kalau sholat istisqa kita minta ke Allah bisa. Nah, kan ada caranya pasti. Ada caranya. Bang Rofi itu jangankan tentang akidah, tentang nurunin hujan juga ada sholat istisqa, ada sholat taubat tadi katanya kan. Banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran gitu dari akidah filsafat itu sendiri. Nah, sebelum kita tutup dan kesimpulan nih, Bang. Bang Rofi sendiri sebelum masuk akidah filsafat tuh ada nggak sih dari awal datang sini emang langsung pengen akidah atau sebelumnya pengen masuk apa dakwah hadis atau tafsir gitu? Iya. Tadi saya kan udah sempat bilang juga ya mungkin buat pengingat lagi ke teman-teman yang lain gitu. Jadi awalnya memang saya tuh terjun bebas gitu. Saya terjun bebas, saya pengen belajar agama. Nah, pengen dari awal banget gitu kan. Ya makanya di antara ada logo gitu kan, terus ada syariah, terus ada usul, ya saya pilih usul gitu kan. Karena dari bahasanya aja udah usuluddin. Nanti masuk ke usuluddin, yaitu tadi
karena saya pertamanya PPT lah ya, para pencari Tuhan. PPT para pencari Tuhan, ya udah otomatis gitu. Saya tertarik dengan jurusan akidah dan filsafat seperti itu. Jadi emang pertamanya saya orang yang tidak mendapatkan dogma dari suatu mazhab tertentu, tidak dari golongan tertentu gitu kan. Jadi saya murni keinginan pribadi gitu. Untuk lebih menggali lagi agama saya agar bisa memanfaatkan ya diri saya dan juga keluarga minimal gitu kan. Yang kalau memang di sana Allah berkenan saya bisa bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Dan terus juga banyak nih dapat cerita dari teman-teman yang katanya gini, pengen masuk jurusan filsafat tapi orang tuanya nggak bolehin gitu kan. Ada yang ayangnya nggak bolehin mungkin kan. Ada yang mungkin tetangganya nggak bolehin, biasanya kan gitu. Nah itu gimana cara ngejawab pertanyaan dari masyarakat atau keluarga terdekat buat ngeyakinin ini loh akidah filsafat tuh kayak gini loh jurusannya gitu. Iya. Oke, tidak dapat restu ya dari ayah. Mending dari ayah, coba kalau dari mertua kan susah. Iya. Oke, dari ayah sendiri atau dari ibu. Sebetulnya saya juga ketika saya mau masuk jurusan akidah gitu ya, akidah filsafat ke orang tua gitu. Ya, maksudnya orang tua juga kayak mikir 2 kali gitu. Bener gak sih mau masuk ini gitu kan? Bener gak sih mau masuk akidah filsafat gitu kan? Padahal kan mungkin orang-orang tua kita di Indonesia taunya ya kita tuh belajar Quran, belajar sunnah gitu kan, belajar hukum sholat gini-gini. Tapi kenapa ada bahasa asing nih filsafat? Nah, sebenarnya akidah juga di Indonesia itu asing gitu. Akidah sendiri di Indonesia itu asing gitu kan. Kenapa sih seperti ini? Jadi untuk kita harus siap beradu argumen dengan orang tua, tapi tetap dengan hikmah gitu ya. Kita tetap dengan bahasa yang baik dengan orang tua gitu ya. Kita sebutin aja saya tuh pokoknya tidak. Jadi kadang orang tuh khawatir gitu. Kadang orang tua kita khawatir kenapa sih nggak boleh masuk ke sini? Mungkin karena nanti kita macam-macam atau gimana kan, karena memang itulah kesan buruk yang ada di filsafat ini gitu ya. Karena memang mereka tahu tuh filsafat itu yang seperti ini yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh Igun juga kan, jadi sesat jadi apa. Jadi itu kita kasih tahu gini aja, orang tua kita sekarang udah ridho nih kita di Al-Azhar gitu kan. Alhamdulillah kita udah dapat restu orang tua ke Al-Azhar. Nah sekarang orang tua kita ridho di Al-Azhar ini secara menyeluruh atau tidak gitu ya. Kalau misalkan secara menyeluruh ya berarti harus terima juga bahwasanya semua yang ada di bawah Al-Azhar itu hal yang baik gitu ya. Nah, makanya ketika akidah ini di bawah Al-Azhar gitu kan, masih satu lembaga lah, masih satu universitas gitu ya. Ya kenapa tidak gitu, orang tua kita mengizinin kita, toh syekh-syekhnya pun sama gitu kan, yang mengajarnya juga sama gitu kan, yang mengajarkannya sama. Apalagi dari kita tunjukin aja ke orang tua kita mungkin foto Syekh Ahmad At-Thayyib gitu ya. Kan beliau juga kan dari akidah filsafat sekarang bisa jadi ketua Al-Azhar gitu kan, Rois Azhar gitu. Nah, makanya kayak gitu. Kita harus berargumen dengan orang tua kita dengan baik dan kita jelasin lah bahwasanya nggak usah khawatir gitu. Jadi kadang orang tua tidak mengizinkan itu karena khawatir tersebut. Nah, kayak gitu. Khawatir kita kenapa-napa atau seperti apa, nah gitu. Nah, itu tuh lumayan menjawab juga pertanyaan teman-teman tadi. Jadi kita harus bisa meyakinkan orang tua gitu. Jangan bikin mereka tambah emosi gitu. Kadang kan kita nih merasa lebih, kita kuliah di Azhar, kita lebih orang tua kita nggak Azhari, kita Azhari gitu kan. Merasa kita lebih paling Azhari. Nah, tentang meyakinkan tadi itu perlu juga tentang memahamkan juga tentang kita ini di Al-Azhar loh, bukan universitas yang lain gitu ya. Bukan di mana-mana gitu kan. Iya. Nah, buat closing statement atau kesimpulan saran nih Bang. Oke, untuk closing statementnya ya. Jadi buat teman-teman semua gitu, yang khususnya yang berminat di dalam akidah filsafat ini, ya mungkin nanti saya akan sedikit panjang di sini kali ya. Sedikit panjang di sini karena waktunya masih banyak katanya kan. Iya, masih banyak. Dari tadi papan tulis 10 menit lagi. Siap. Oke, untuk kita yang masuk akidah filsafat, jadi gini. Sebetulnya masyarakat kita pun sangat butuh di dalam akidah filsafat ini. Cuma ya itulah makanya akidah filsafat ini lebih kepada perkara yang batin. Lebih ke dalam batiniah gitu. Menyebarkan Islam secara batiniah gitu. Secara tidak zohir gitu, tidak terang-menerang gitu. Tidak secara langsung gitu. Jadi kenapa sih sekarang umat Islam lebih banyak terpecah belah gitu. Terus kenapa sih sekarang orang dakwah pada kasar-kasar, pada kayak gini atau gimana gitu kan. Nah, itu kalau kita mempelajari akidah filsafat dengan baik, nah kita juga bisa menyampaikan sesuatu lebih bijaksana lagi, nah kayak gitu kan. Karena memang filsafat sendiri itu muhib lil hikmah gitu ya, orang-orang yang cinta akan hikmah, nah gitu. Nah, jadi di sana
kita bisa lebih mengetahui posisi kita di mana dan harus seperti apa sih kita menyesuaikan dengan orang yang lain gitu. Nah, kita bisa kita ini akan lebih hati-hati lagi ya. Lebih hati-hati, kita tidak akan sembrono begitu saja. Nah, terus kita di akidah filsafat juga di sana ya pasti ya masalah takfiri, terus masalah dan lain-lain atau gimana gitu kan, ini memang secara takfiri, terus tabdi, bid'ah dan lain-lain. Nah, itu di akidah filsafat kita di akidah khususnya ya, di sana kita lebih mempelajari lagi tuh apa sih makna kafir gitu kan, apa sih makna bid'ah gitu. Nah, ini bisa menjadi penenang bagi masyarakat kita gitu ya. Sebetulnya bukan hanya di akidah saja, pasti di jurusan yang lain juga ada gitu. Cuma akidah ini yang mana kita akan tahu langsung tentang makna iman itu apa gitu kan. Kenapa seorang itu tidak boleh gampang mengkafirkan dan lain-lain. Nah, itu di sana kita bisa lebih mendalami lagi gitu. Jadi kita bisa insya Allah kita bisa menjadi penyebar kesejukan dan juga penyebar wasatiyah Islam gitu kan. Kita bisa melanjutkan dakwah Syekh Imam At-Thayyib gitu ya di Majelis Ukama Al-Muslimin gitu kan dan lain-lain. Nah, itu. Jadi kita tidak akan mungkin kita bukan orang yang mengajarkan kepada seseorang tentang cara-cara sholat, cara gitu kan, itu ada di teman-teman di syariah gitu. Tapi kita bisa mencoba masuk ke dalam sanubari mereka gitu ya dengan tasawuf tersebut. Nah, dengan tasawuf gitu. Jadi kita juga kan tadi di akidah tadi karena tujuan kita itu mengenal Tuhan gitu kan. Terus kita juga bisa tahu kita ini sebagai apa sih di mata Tuhan gitu kan. Terus apa kewajiban kita kepada Tuhan gitu kan. Nah, di sana kan otomatis masuk ke dalam ranah tasawuf juga. Jadi kayak gini. Saya lanjutkan di poin tentang kedudukan hamba dengan Tuhannya gitu. Agar kita lebih ikhlas lagi. Nah, sedangkan ikhlas itu masalah hati gitu kan. Nah, hati ini kebanyakan kita pelajari di tasawuf. Nah, kayak gitu. Makanya kenapa sih kita harus ikhlas beribadah? Yaitu karena kita itu hamba mamluk lillah gitu ya. Kita itu ibad mamluk lillah gitu ya. Kita sekarang bisa sholat, kita bisa zakat, itu pun tidak lain dan tidak bukan karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Dari mana sih kita bisa baca Al-Quran gitu kan untuk menyembah Allah? Karena mata yang Allah itu berikan sendiri gitu kan ya. Makanya di sana Imam Buti juga bilang sesungguhnya kalau kita menyebutkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah, di sana itu akan terjadi tasalsul gitu. Kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan misalnya memberikan mulut kita untuk mengucapkan syukur, dan kita pun harus bersyukur atas ucapan syukur kita. Dan kita terus seperti itu gitu. Jadi kita jadi banyak bersyukur kepada Allah gitu ya. Terus kita juga bisa lebih ikhlas lagi dalam artian kita bisa menyembah Allah tanpa ingin surganya Allah gitu ya, dan juga bukan karena kita takut kepada nerakanya Allah ya, walaupun itu memang akan Allah kasih kepada kita gitu ya, tapi itu sebagai rahmat dari Allah kepada kita gitu, bukan karena amalan yang kita buat gitu kan. Nah, karena ada hadisnya juga yang mana artinya seorang itu tidak akan masuk surga ya dengan amalannya gitu kan. Kalau kayak itu Rasul ditanya, walaupun engkau wahai Rasul, kata Rasulullah bila jawabnya iya, walaupun saya gitu ya, kecuali dengan rahmat Allah. Nah, karena apa? Karena kita bisa masuk surga. Kita bisa masuk surga itu ya karena rahmat Tuhan tersebut ya, bukan karena amalan kita gitu. Kalau misalkan karena amalan kita, itu sama aja kayak orang jual beli gitu ya. Misalkan nih, Igun punya HP nih. Ini saya mau beli HP nih karena saya punya duit gitu ya. Apa kita seperti itu ke Allah? Ya Allah, saya pengen masuk surga karena saya punya amalan, kan tidak seperti itu. Karena kembali lagi tadi amalan juga af'al kita sendiri itu dari Allah lagi. Makanya kan di akidah dibahas af'alul ibad gitu ya. Pekerjaan hamba itu apakah dari dirinya atau dari Tuhan? Nah, makanya di sana saya banyak belajar gitu. Di sana saya banyak belajar. Maka dari teman-teman semua, insya Allah dari akidah ini, filsafat ini, otomatis kita juga nanti bisa mendalami tasawuf lagi. Nanti kita di sana kita bisa banyak mengajarkan tentang obat-obat hati kepada masyarakat. Nah, kayak gitu. Karena saya rasa sekarang tuh seperti kurang adil gitu di dalam ulama-ulama sekarang, bahasanya bukan kurang adil ya. Jadi kayak gini, saya lihat banyak ulama sekarang tuh yang mewajibkan belajar syariat wajib, belajar tata cara sholat wajib. Karena apa? Karena kita sholat setiap hari gitu kan. Terus misalkan kita wajib belajar ini karena kita melaksanakan ini gitu kan. Ataupun misalkan orang yang pengen sehat maka harus belajar ilmu kedokteran gitu. Tetapi jarang loh orang yang
menjadikan belajar tasawuf itu wajib gitu. Padahal perkara-perkara hati kita tuh lebih banyak daripada perkara-perkara yang sifatnya zohir nih. Misalkan, kamu jangan bohong, kamu jangan gini, jangan maling, jangan gini, itu zohir gitu ya. Tapi ada nggak sih orang yang sering ngingetin kita jangan ria, kita jangan sombong, kita jangan jangan takabur, jangan angkuh dan lain-lain. Padahal itu tuh sama-sama penyakit. Padahal itu bahkan sesuatu itu lebih berbahaya daripada perkara-perkara zohir. Kalau perkara zohir bisa diselewengkan, misalnya gini, orang maling bisa jadi malingnya ini karena ada hal tertentu, ataupun karena mungkin dia ada apa gitu kan. Mungkin karena kalau niatnya ataupun mungkin maling kelihatannya aja maling, padahal dia lagi coba misalnya gak usah maling ya, misalnya ngebunuh nih. Orang ngebunuh kan bisa jadi dia ngebunuh karena ngelindungi keluarganya atau gimana gitu ya, mungkin di sorot media dia jadi pembunuh atau gimana kayak gitu. Tapi nah itu kan yang zohir. Nah sedangkan yang batin ini kan makanya yang zohir tadi bisa kita lihat dari batinnya gitu kan. Nah sekarang kalau batin kita udah rusak, nah apalagi obatnya gitu kan kalau bukan dari kita belajar tasawuf tersebut. Nah kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman semua, ketika kalian semua masuk ke akidah filsafat, nah nanti teman-teman semua juga bisa sampai di ranah tasawuf tersebut. Ya mungkin kita tidak seperti Imam Ghazali gitu, yang mana beliau itu pertamanya itu falsafah, terus beliau juga mutakalimin gitu ya. Pada akhirnya beliau menjadi sufi gitu kan, sufi. Nah makanya di sana. Jadi teman-teman sekali lagi tidak usah takut untuk di akidah filsafat ini, karena justru kembalikannya lagi nanti kita bisa menata hati dengan baik gitu. Malah tujuan utamanya itu kita mencoba hati kita lebih bersih lagi. Nah, kayak gitu. Nah, sangat urgen juga diperhatikan di dunia pendidikan, khususnya pada zaman ini memperhatikan ilmu tasawuf ya. Iya. Yang mana banyak orang yang mulai mengabaikannya karena fokus ke ilmu syariah atau fokus ke ilmu yang lain untuk meluruskan hati kita sendiri tadi itu. Seperti perkataan Mang Rofi yang isinya itu luar biasa banget gitu kan. Ini nggak mungkin dapat perkataan gini kalau bukan di tongkrongan orang alim kayak Mang Rofi kan. Tongkrongan Mang Rofi jago. Siap. Nah, tentang pelajaran akidahnya juga dapat, filsafat dapat, dan juga lebih ke menata hati sih gitu. Bahkan ketika dari awal sendiri sampai sekarang, sampai closing statement itu isinya luar biasa kan. Kita diajak jalan-jalan dulu nih ke filsafat, ke akidah, ke tasawuf, ke rara, nyenggol tadi kan dikit. Nah kemana-mana tuh kita diajak jalan-jalan juga tadi. Nah mungkin sekian dari kami, terima kasih banyak nih Mang Rofi dari Usuluddin Fakultas Senat Mahasiswa Usuluddin dan juga dari Wawasan KKS yang udah bekerja sama menyelenggarakan acara ini. Berterima kasih banyak kepada Mang Rofi nih. Dan juga kepada Senat juga terima kasih, kepada Wawasan KKS juga terima kasih yang selalu eksis dan mewarnai dunia masisir gitu. Bahkan tidak hanya fokus di kekeluargaannya saya gitu kan, fokus juga di Senat yang meliputi masisir seluruhnya gitu. Kalau mau egois kan bisa aja fokusnya di kekeluargaannya sendiri gitu kan. Tapi tidak menghambat mereka buat menyinari seluruh masisir. Dan juga jangan lupa nih buat teman-teman sobat Usulin sendiri untuk beli di Usulpedia. Nah kita ada sponsornya juga. Iklan dulu lah ya. Iklan dulu nih Usulpedia. Nah ini bisa request gambar apa aja, bisa ya warna apa aja ada insya Allah. Mau minta foto antum boleh nggak di sini? Foto kita berdua. Iya. Foto antum. Ya fotonya aja ya. Biar setiap minum itu dapat pahala gitu. Nah karena ini juga ada temperaturnya di sini ya. Dapat pahala karena membantu Senat Usul ya. Nah iya. Karena ketika Senat Usul bisa melakukan kegiatan kayak gini, kan baliknya ke umat lagi gitu. Iya benar. Masya Allah banget. Apalagi ini minum pakai gelas Wawasan. Nah ada pecah sedikit sini sih tapi. Oke. Nah, di notis ya. Iya. Jadi minumnya gini tadi nih. Harusnya kan megang gini. Kalau anda megang gini kena yang pecahannya. BTW ini airnya nggak habis-habis dari tadi ya. Itu nyeruput airnya nggak habis-habis. Nah bisa beli juga gelas Wawasan nih. Tersedia juga di ini. Di marketplace-nya ada tulisannya gelas Wawasan KKS. Nah itu ada logo Coffee Premium Quality. Oh ini stiker. Nah ada juga jual stiker Wawasan. Banyak lah insya Allah. Banyak. Nah kita menyediakan banyak nih Mang gitu. Karena pada zaman sekarang kan perlunya bersaing di era ekonomi gitu ya. Betul. Apalagi belajar akidah filsafat tanpa ini kan perlu ekonomi juga gitu. Saya juga terima kasih kepada Senat Usuluddin dan juga teman-teman Wawasan lah ya. Yang mana telah, saya kan udah bilang dari banyak orang kenapa kalian milih saya gitu. Tapi tetap aja saya milih saya gitu. Makanya teman-teman jangan bosen lihat muka kita berdua gitu. Iya.
Kayak antum. Karena saya juga terpaksa oleh sebab. Ada juga terpaksa. Ada juga antara kita pengennya terpaksa juga. Iya terpaksa, sama-sama terpaksa. Oke. Tapi yang nggak Semoga apa-apa. ada amplop. Anda juga berharap itu. Amplop ya dulu. Amplop kosong. Biasanya dari ini banyak kok. Nah mungkin sekian dari kami nih ya. Kalau banyak salah kata Bercanda dari ya, kami. maaf Iya. juga kalau banyak bercanda. Anda serius? Oke. Oh, iya. Oh, kan serius? Serius. Oh, oke. Anda bercanda. Bercanda sebenarnya. Anda bercanda juga berarti. Nah, sekian jangan lupa juga nih, Bang. Kita like, subscribe dan share, komen. Nah, di YouTube-nya Usuluddin Kairo dan juga Wawasan TV. Itu banyak informasi-informasi mengenai pawang hujan. Tadi tuh Anda juga tahu ya dari Wawasan TV tuh ada tentang pawang hujan. Terus Usuluddin Kairo juga pawang hujan gitu kan. Nah, itu dari mereka juga. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.